Halo para Clean Squad dan Cleanpreneur yang berbahagia, dan ketemu lagi dengan Bang Lims di sini di Bang Lim Channel. Hari ini saya sudah lama pengen banget datang ke tempat yang sangat spesial ini, yang dikelola oleh seorang anak muda yang sudah booming. Beliau pengusaha, beliau orang yang sangat terpelajar, kemudian beliau itu juga seorang YouTuber. Dan yang paling amazing selain daripada sosok daripada yang memiliki tempat ini adalah tempatnya sendiri. Kalau Anda mendengar tentang sebuah kolam lele, biasanya kita berpandangan kolam lele itu kotor, jorok, penuh dengan tanah, kemudian wah pokoknya nggak cozy. Pertama kali saya ke tempat ini, saya langsung merasa sangat nyaman, kemudian ini amaze banget. Ada dua yang membuat saya amazed di tempat ini, yaitu kolamnya yang bersih, tertata rapi, indah, dan sangat nyaman. Kemudian yang kedua adalah rumah kecilnya. Rumah kecilnya yang minimalis, tetapi memanfaatkan ruang-ruang kecil yang sangat luar biasa bagi saya. Tempatnya kecil, penataannya apik, dan sangat homey banget. Oke, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di Sangkuti Farm. Oke, kita ada di Sangkuti Farm, ya. Wilujeng Sumping, selamat datang di Sangkuti Farm. Nanti kita tanya arti Sangkuti itu apa. Yuk, ikut saya. Di sini ada kolam-kolam lele. Ini kelihatan kolam-kolam lele kecil. Oke, lele-lele yang sudah dibesarkan dari benih, ya. Dan Anda bisa melihat ini ada kangkung. Ini yang dikatakan dengan budik damber, budidaya lele di dalam ember. Budik damber berarti, bukan budik damber. Dan yang menariknya, oh saya lupa satu hal. Ini ada rumah semai benih. Nah, ini rumah semai benih. Jadi ada benih-benih yang ditaruh di sini karena yang memiliki ini ayahnya itu adalah lulusan dari PB dan khusus perikanan. Kita ikut lagi sini. Nah, ini ayahnya luar biasa. Ini ayahnya lulusan IPB, kemudian apa namanya, ahli perikanan ya Om ya, ahli perikanan. Enggak lah, tahu sedikit. Pokoknya ini yang merancang gedung ini semua beliau. Nanti kita bicara dengan beliau. Dan ini ada apa? Tanaman-tanaman hidroponik. Tempatnya itu nggak terlalu luas, tetapi sangat apik penataannya. Kemudian kita lihat di sebelah kiri. Jadi lele itu kan dari mulai dia dipijah, kemudian dia itu harus dideder. Pijah, deder, baru kemudian pembesaran. Dan ini melakukan semuanya di satu kolam yang sangat minimalis dan sangat rapi, sangat bersih seperti ini.
Dan kita lihat di sini ada kolam. Ini sepertinya kolam-kolam indukan. Jadi ada kolam ikan-ikan besar di sini. Ini besar-besar. Oh, bukan, ini pembesaran. Kolam-kolam pembesaran. Lelenya tuh besar-besar ya. Wow. Ini khusus strainnya strain lele Sangkuriang. Oke, dan ya segini. Tetapi bisa memuat semua hal dengan kondisi yang sangat apik. Dan buat nongkrong-nongkrong sangat cozy banget, asik banget ya. Asik banget, mantap. Lihat ini pemain band ya kan, yang ini pemegang kabel bandnya, tukang coloknya yang ini. Nah, itu vokalisnya, gitu kan. Kita ke sana dulu, Bos. Thank you. Nah, satu hal lagi yang ingin saya perlihatkan kepada para cleanpreneur dan clean squad adalah sebuah ruangan ini, gedung ini. Gedung ini sangat minimalis, sangat kecil sekali, tetapi mampu memanfaatkan ruang-ruang sempit. Kita masuk ke dalam. Coba kita perhatikan. Yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Oh, ini udah kayak bedah rumah kan. Ini ruang sempit banget, kecil banget. Cuman dari sini sampai di sana saja toiletnya, tetapi lihat penataan toiletnya, kemudian apa namanya, tempat memasaknya, tempat mencuci piringnya, semuanya. Dan ini ada piagam-piagam. Kita lihat di sini. Judulnya pengusaha-pengusaha beromset ratusan juta, usaha kuliner, fashion, IT, otomotif hingga agribisnis. Dan mana? Ini orang yang akan kita temui nanti. Ya, ini orang yang akan kita temui nanti. Dan ini juga usaha lele one stop shopping beromset di atas 100 juta oleh Wendy P. Putra, pemilik pembibitan lele Sangkuti. Wah, Anda mulai ini penasaran ya. Dan ini ada piagam penghargaan Profesi Award kepada Wendy P. Putra, terpilih sebagai dedikasi dan loyalitas pengabdian terhadap pembangunan nasional. Wow, luar biasa. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau ya. Ini kita lihat toiletnya. Nah, lihat kamar mandinya kecil seperti ini saja. Sesimpel ini, dia memakai shower. Kemudian yang menarik adalah tempat penempatan barang yang di pojokan itu. Coba kamera di pojokan itu ditaruh di atas supaya nggak terkesan nggak terkesan sempit ya. Dan segini aja ruangannya. Dan ini ada gantungan baju, ada freezer lele, tempat makannya ada di sini. Oke. Dan ini luar biasa. Saya kalau lihat ini ingat tempat-tempat yang kayak di Jepang, dan ada tempat khusus untuk payung. Ini kan kadang-kadang nggak kepikiran sama orang-orang ya. Dan ini ada yang menarik dari bangunan ini karena dilihat tempatnya kecil sehingga tangganya memakai tangga yang bersela-sela seperti ini, tangga-tangga yang tembus pandang seperti ini supaya kesannya luas. Kalau seandainya tangga ini dibentuk dengan tangga-tangga cor-coran, mungkin tempatnya akan terlihat sangat kecil sekali. Tapi ini memakai tangga kayu. Yuk kita lihat ke atas yuk. Kita lihat ke atas. Ini semua serba kayu. Dan ini ada tutupannya di sini. Di sini ada tutupannya khusus. Kini kita sampai ke lantai kedua. Nah, kalau di bawah ada ruang makan, ruang tamu, kemudian ada toilet kecil. Nah, di atas itu tempat istirahat, mungkin ruang keluarga, ruang kerja juga ada di sini. Ini ruang kerja kecil di sini, ya. Di sini biasanya buat kalau Om Wendy, ini biasanya buat tempat pelatihan juga. Jadi semuanya serba bisa digeser-geser. Ini buat layar proyektor dan lain-lain. Bagi saya ini sangat amazed ya, sangat luar biasa karena mampu memanfaatkan ruang kecil dengan optimal. So minimalism, kan I like minimalism. Dan penataan meja ini juga luar biasa bagi saya. Ada ruang tempat buku, kemudian meja yang demikian, dan Anda bisa melihat di sini juga ada kursi kecil. Nah, ini kursi kecil di sini buat orang-orang ngobrol di depannya, dan ini ada kursi buat istirahat juga. Oke, sambil memandang ke depan. Di depan itu view-nya luar biasa. View-nya itu adalah view pegunungan dan lokasinya ada di daerah
Gadok. Yuk kita masuk ke dalam lagi, keluar lagi, dan inilah dia Pak Wendy P. Putra. Luar biasa. Kita coba wawancarai ceritanya Sangkuti Farm, kemudian kita coba wawancarai juga pembangunan rumah minimalisnya yang luar biasa ini. Apa kabar bro? Baik bro, baik. Luar biasa, kita duduk sini aja kali. Boleh, boleh. Oke, sini. Yuk. Wendy, pengusaha muda yang sudah beromset ratusan miliar, Amin. ya kan, dari Amin. lele. Kenapa lele? Menurut gua lele unik pak. Kenapa? Pertama unik. Kedua, kita melihat marketnya ini lele ini Indonesia banget. Artinya Emang negara lain nggak ada lele? tapi di Indonesia lebih melekat lelenya pak. Kita ngeliat di luar rumah aja pecel lele udah banyak banget pak. Artinya untuk menemukan lele itu gampang lah di Indonesia, dan itu menjadi ciri khas seperti kita kalau misalnya nasi goreng, Pecel lele pinggir jalan, ya. pecel lele, terus gado-gado itu kan makanan khas Indonesia Khas banget. Indonesia banget. Kenapa gue milih lele? Menurut gue ini salah satu komoditi air tawar yang peluangnya masih cukup bagus dan prospek untuk kita jalankan ke depan. Dengan kuliah lu, dengan pendidikan lu, akademisi lu, harusnya kan lu bisa mendapatkan yang lebih gede lagi bro. Enggak sih pak, artinya kalau kita bicara masalah kuliah kan hanya sebatas kita belajar untuk bagaimana, lebih ke arah mindset, bagaimana kita menjadi seorang manusia yang berguna nanti di masyarakat. Iya, mantap. Artinya setelah selesai kuliah banyak lah istilahnya yang bisa kita pelajari, bisa kita ambil pengalaman, entah itu di kantoran kerja maupun dari usaha. Berapa tahun lu jalanin kan ini semua? Gue sih start mulai Sangkuti ini 2012. 2012, berarti 9, sudah hampir 7 tahun Hampir. di sini. Iya. Dahsyat, 7 tahun. Terus konsepnya kenapa kok bisa bikin konsep minimalis, rapi kayak gini, bersih lagi? Tempat lelenya tuh beda loh sama yang lain. Karena gini pak, istilahnya mungkin paham lah istilahnya mindset orang di lele, artinya orang memandang lele itu dulu, bahkan mungkin sekarang masih ada yang berpikir lele itu tempatnya kotor, jorok. Artinya orang nggak mau makan lele karena punya pengalaman yang buruk di kolam lele. Dia istilahnya dia pulang ke kampungnya ada kolam lele, terus tiba-tiba ada, mohon maaf, ada jamban di situ. Gue berpikir gimana istilahnya bisa merubah citra lele ini menjadi baik. Kalau misalnya nggak dari kita sebagai pembudidaya itu sendiri, ya siapa lagi gitu. Makanya. Dan lele lu tuh pakai strain lele Sangkuriang. Sangkuriang. Kenapa Sangkuriang? Sangkuriang sih sebenarnya kalau misalnya kita melihat sejarahnya, lele Sangkuriang itu perbaikan genetika dari lele Dumbo. Artinya di dulu lele yang dipelihara itu masih lele lokal, artinya masih belum tahu nih jenisnya, dan banyak orang dinamakan lele Dumbo. Nah, sejalan berjalannya waktu, lele Dumbo ini mungkin banyak kelemahannya seperti budidayanya lama. Terus mungkin dari sisi patil kan orang dulu bilang rapat lele meriang. Nah, itu pemerintah memperbaiki genetikanya menjadi Sangkuriang. Sangkuriang kenapa dinamakan Sangkuriang? Itu perkawinan antara lele Dumbo di generasi ke-6 dikawinkan dengan generasi kedua. Makanya cerita Sangkuriang anak mengawinkan ibunya, makanya dinamakan Sangkuriang. Dan lu khusus Sangkuriang di sini. Kita khusus Sangkuriang. Terus makannya lu kasih roti, sayur gitu? Enggak pak, full pellet kita. Emang lele bisa full pellet? Full pellet pak kita. Full pellet? Full pellet. Di situ lah pak, istilahnya kita selain di tempat budidaya, gue desain gimana ini bisa rapi, bersih, supaya orang melihat, oh ya, lele ini udah kelasnya udah beda gitu. Emang beda antara lele yang makannya sayur, roti, bekas limbah rumah tangga dengan yang full pellet itu rasanya beda? Beda, jelas beda. Tekstur dagingnya itu lebih padat dan lebih seratnya lebih ada gitu. Jadi beda dengan ikan yang menggunakan pakan alternatif ya pak. Itu dia lebih banyak kandungan airnya di dalam daging. Kalau yang kita menyamakannya pakan alternatif limbah mamanya dan lain-lain, itu dia lebih banyak kandungan airnya. Iya. Kalau yang full pellet seratnya lebih padat pak, lebih apa ya? Bisa dibilang ya lebih sekel lah kalau gue bilang, dibandingkan gue pernah bedain selain lele yang full pellet sama
dengan lele yang pakan alternatif. Dari segi ukuran sama, tapi dari segi bobot beda. Ini lebih berbobot dan lebih mantap gitu dari sisi badannya gitu. Oke, harga lebih mahal dong. Nah itu dia, kalau dari sisi harga, karena kita sedang lagi berjuang gimana caranya lele ini bisa harganya baik. Karena pada saat lele itu masuk ke pasar, itu mau lele yang dari makan alternatif sama pakan full pellet itu sama Pak. Ada vitaminnya nggak sih lele itu? Lele sebenarnya bisa kita gunakan vitamin. Itu sebenarnya sama kayak kita minum vitamin lah Pak. Istilahnya itu kan suplemen tambahan. Bisa dipakai, bisa juga enggak. Kalau bisa dipakai, bisa untuk lebih ke arah daya tahan tubuh Pak sih. Jadi makan lele plus suplemen juga Pak Ji? Iya. Bisa begitu? Bisa. Apa yang kandungannya dia? Kandungan apa? Kandungan si lele itu. Vitaminnya apa? Vitamin banyak Pak, dari proteinnya udah tinggi. Protein tinggi. Omega 3, fosfornya juga tinggi. Fosfor tinggi. Ya. Buat anak-anak bagus dong. Ya, kandungan lemaknya juga lebih rendah. Kandungan lemaknya lebih rendah. Jadi kalau misalnya yang diet cocok banget. Buat yang diet cocok banget. Makan lele. Terus orang makan lele begitu aja. Tadi gua lihat di bawah lu bikin apa sih? Namfish ya? Iya. Namfish, terus di fillet. Filet. Kenapa di fillet? Kita ingin coba menyajikan lele dengan cara yang berbeda gitu loh kan. Istilahnya saat ini orang makan lele pecel lele dan selesai itu aja. Selesai. Dengan kepala, tulang dan segala macamnya. Nah kita mau menyasar nih loh, lele itu bisa diolah berbagai macam makanan seperti layaknya ayam, daging dan segala macamnya. Kenapa orang belum melihat ke itu? Karena mungkin bisa dibilang marketnya belum ada. Nah itu sebenarnya ya tantangan kita sendiri untuk membuat market itu. Jadi kita ingin tampilkan cara makan lele dengan cara yang berbeda. Jadi produk lu cuman fillet. Ada fillet dan ada juga yang orang yang bilang, ada yang bilang makan lele kalau misalnya nggak ada kepalanya nggak makan lele. Makanya gue juga ada namanya produk lele siap goreng. Lele siap goreng. Lele yang masih utuh tapi kita bumbu kuning, jadi orang tinggal goreng aja. Gitu. Dan kita juga lagi mencoba hasil buangan lele fillet itu seperti tulang dan kepala kita olah lagi untuk menjadi sambal. Lu bikin di sini juga? Buatnya di pabrik Pak, lu ada pabrik juga? Ada pengolahan di Dramaga. Wah, di sini kalau ini ternyata khusus untuk budidayanya. Budidaya aja, ada pabriknya lagi. Gimana kurang kaya dia coba kan? Bayangkan coba, hanya dari lele bisa seperti ini coba. Amin. Cuman agak tawadu aja orangnya kayak gini. Bro, nanti suatu ketika kita lihat pabrik ya. Siap, mantap. Kayak apa sih pabriknya? Ya. Pabriknya paling kan buat cuci-cuci biasa doang gitu kan? Enggak juga, ini gue desain juga pabriknya. Pabriknya pokoknya nih lelenya beda lah Pak. Dari segi budidaya sampai di pengolahannya kita akan buat orang lihat ini lele naik kelas. Bersih nggak tempatnya? Pastinya harus bersih ya? Pak, harus bersih. Clean Trainer, Clean Squad, nanti kita lihat pabrik lele. Pabrik lele apa siap goreng sama pabrik lele fillet. Nah, nanti saya tuliskan alamatnya Sangkuti Farm di bawah, kemudian mungkin nomor teleponnya dan lain-lain. Pas di pabriknya juga kita lihatkan karena ada limbah-limbah ya. Ya. Limbah-limbah yang bisa Anda manfaatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, namanya Sangkuti kenapa? Sangkuti itu singkatan dari Sangkuriang Sakti Pak. Oh, Sangkuti. Sangkuti itu Sangkuriang Sakti. Katanya kita kalau misalnya sukses harus sakti juga. Oh, jadi ini selain terkenal di dunia nyata, terkenal juga di dunia goib. Dan dengar-dengar lu punya channel ya? Ada. Lu sebenarnya sih, YouTuber. Ya, channel untuk mengedukasi teman-teman yang memang ingin belajar di budidaya lele. Oke. Supaya paham dulu nih istilahnya budidaya lele itu seperti apa, peluang lele itu seperti apa. Jangan sampai kita salah melangkah malah justru gagal gitu Pak. Share apa nama channelnya, IG-nya. Itu Sangkuti Catfish Farm. Sangkuti Catfish Farm itu Ya. yang di YouTube. Yang itu. Di YouTube, IG. IG-nya Sangkuti Farm. Sangkuti Farm. Ya. Itu IG lele doang apa ada lunya tuh? Lele doang. Khusus Lele doang. Dan ini masih single. Dua. Anaknya 2. Mukanya masih baby face kayak orang kuliahan gini gelek. Ini akibat makan lele kayaknya. Kalau Anda punya omega 6, omega 3 tinggi, Anda makan lele bisa awet muda kayak dia. Anak 2 muka masih kayak orang kuliahan. Nah, yang ketiga, Bro, terakhir gue mau nanya, ini bangunan ini siapa sih yang ngerancang rumah kecil ini? Sebenarnya untuk rancangan ini awal mula kita sering bolak-balik ke sini, tapi nggak ada tempat singgah kan. Ada tempat untuk
artinya dari segi desain semuanya kita berdua sama bokap ya, Sama bokap. desain gimana caranya di bawah ini untuk kita ya pertemuan, ada bisa ruang serbaguna lah. Serbaguna. Nah, di atas kita ada kantor ya kan, mini kantor kalau misalnya Mini office. gua mau update channel, update sosial media, dan ada tempat kecil untuk kita istirahat. Villa kecil, kantor, tempat pertemuan, wah macam-macam ya. Ya. Dan yang mendesain Om Wendy sama ayahnya. Dan gue denger bokap lu IPB dulu. IPB. Jurusan apa? Jurusan perikanan. Bapaknya jurusan perikanan coba. Jadi cross, kita kadang-kadang bapak sama bokap tuh agak istilahnya apa ya, cross lah. Berselisih paham? Bukan berselisih paham, artinya bokap jurusan perikanan malah justru banyak aktivitas di perbankan untuk pekerjaannya, hampir di 30 tahun dia di bank. Nah justru gue kebalikannya, orang ekonomi manajemen yang harusnya Di bank? di bank. Gue sebelumnya pernah di bank. Karena ngeliat bokap, oh kayaknya ini bank oke nih. Dulu oke. Ternyata sekarang kurang oke. Makanya Bayangkan, lu di bank berapa lama? gue kurang lebih 4 tahunan. Clean Squad, Clean Planner, ini dahsyat. Udah kerja di bank, udah asik-asik, bapaknya juga orang bank, lari-larinya ke kolam lele. Ya kan, berarti kolam lele daripada lebih gede ketimbang di bank. Oke, dan konsepnya minimalis ya. Ya, Minimalis. Berapa sih tanahnya nih yang bangunan nih? kalau itu sih gue mengorbankan 4 kolam Pak, ukuran 4 kolam dikorbankan, tapi dia nggak pernah takut mengorbankan 4 kolam karena kolamnya banyak dia. Ini cuman buat ya so-so jalan-jalan kayak gitu. Tanah berapa sih di kolam semuanya nih? 500 Pak, yang kecil. Ya Allah, Kecil. serius? 500, tapi dimaksimalin lah sebisa mungkin. 500 meter dimaksimalkan dengan bangunan ini berapa meter? Ini 300 ada? Gak nyampe 200. 4 kali kurang lebih 200 meter persegi. 200 meter persegi. Dan nanti setelah ini Anda akan melihat cuplikan-cuplikan touring area saya. Wah, touring area keliling Sangkuti Farm dan rumah mininya. Oke, Bro Wendy, thank you very much. Sehat, sukses, selamat, sejahtera, dan semangat selalu di usaha lelenya. Nanti kita cantumkan nama Sangkuti Farm di bawah, termasuk IG-nya juga di bawah. Kalau Anda sempat, Anda datangi, Anda mau belajar tentang lele, datang ke Sangkuti Farm. Anda akan ketemu dengan YouTuber lele yang paling terkenal di Indonesia, Wendy P. Putra. Sehat selalu, Bro. Ya, Sukses, thank you. Thank you. Oke, sampai jumpa dengan saya Bang Lims nanti di channel selanjutnya. Mungkin ada tempat-tempat menarik lagi. Dan Anda kalau mau usaha lele, ini tempat yang menjadi rekomendasi saya. Bersihnya luar biasa, rapi, segar, dan berada di tengah Pegunungan Gadok. Terima kasih, King Clean. Sampai jumpa.